kita dititingin ya, yaitu di tempat proses latihannya gitu ya, latihan si model atau kita coba dia memprediksi dari data ekstrak dari hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan angka diskon. Nah, ketika dijalankan dari masing-masing model, kalau misalnya teman-teman notice di sini cukup menarik, antara masing-masing model itu memiliki hasil yang berbeda-beda seperti itu. Dari baik yang Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar hal baru lagi ya di sesi kali ini, yaitu teman-teman akan belajar terkait machine learning workflow. Nah, di dalam machine learning workflow ini kita akan mengenal secara holistik ketika ngebangun sebuah machine learning itu apa aja yang harus dilewati seperti itu. Dan sesi kali ini berguna buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk ujian BNSP, misalkan untuk bagian data scientist. Secara part per part, harapannya adalah bagaimana knowledge teman-teman menjawab asesor dari workflow yang ada dari sesi kali ini. Seperti itu. Jadi secara gambaran besarnya teman-teman tahu kalau misalnya ngebangun machine learning model itu ada berapa tahapan yang perlu dipenuhi. Nah, apa aja yang kita pelajari di sesi kali ini? Sebenarnya ada beberapa hal, diantaranya teman-teman akan mempelajari dari workflow-nya itu sendiri seperti apa, gitu ya. Jadi kita akan lihat ketika kita udah punya business problem, apa yang harus kita lakukan pertama kali, gitu ya. Nah, bisa dilakukan dengan melakukan data preparation dulu. Data preparation-nya gimana? Gimana caranya teman-teman mengconnectivity dari beberapa data yang tersedia. Misalkan ada di di lokal, ataupun kalau misalkan ada di Google Drive dan sebagainya, itu gimana di-combine in one data gitu, terus habis itu kita handling data itu. Karena sebaik-baiknya model itu adalah dimulai dari ujungnya dulu nih. Ujungnya adalah datanya. Datanya ini udah bagus atau belum. Jangan sampai data yang digunakan itu ada noise yang perlu kita handling juga. Nah, setelah udah siap, baru kita akan masuk ke namanya feature engineering. Feature engineering adalah bagaimana kita nge-create fitur baru dari data yang ada existing. Seperti itu. Ya, misalkan kita mau lihat hitung usianya. Usianya itu berapa dari yang saat ini. Jadi misalkan kita bisa hitung dari saat ini dikurangin sama tanggal lahir, nanti dapat usianya berapa. Seperti itu adalah bentuk-bentuk contoh dari feature engineering. Kemudian kita akan melakukan proses training modeling gitu ya. Nanti kita lihat beberapa model yang akan kita pelajari untuk kita kembangkan dan kita aplikasikan. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini kita explore. Hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah terkait life cycle dari machine learning itu sendiri. Machine learning life cycle dimulai dari kita melakukan problem understanding dan definition. Artinya apa? Kita akan mengetahui use case-nya itu seperti apa sih yang akan kita selesaikan, kenapa itu terjadi, terus kita tentukan goal-nya nanti akan seperti apa. Setelah kita sudah menentukan dataset yang digunakan, masalah yang akan diselesaikan, dan goal-nya seperti apa, kita akan melakukan proses data collection, yaitu mengumpulkan data-data tersebut dari baik itu dari internal company ataupun dari public dataset gitu. Dan kita akan melakukan EDA atau exploratory data analysis. Setelah udah selesai, kita akan lanjut ke data preparation untuk sebelum melakukan feature engineering dan dilanjutkan untuk model training dan evaluation, model deployment, dan model monitoring. Nah, hari ini kita akan fokus di dua hal, yaitu di problem understanding and definition, dan yang kedua adalah data collection and EDA process sendiri. Oke. Dari problem understanding dan definition, aku mulai dari ceritanya dahulu ya. Jadi, kebetulan teman-teman diamanatkan oleh Rumah Sakit Breast Cancer Hospital. Di sini teman-teman diharapkan untuk bisa memprediksi apakah seseorang memiliki kanker payudara yang ganas ataupun jinak, gitu ya. Dan hal ini digunakan sebagai informasi tindak lanjut penanganan dokter lebih dini, gitu ya. Karena kanker payudara banyak di perempuan, makanya mayoritas jenis kelaminnya adalah perempuan semua ya, seperti itu. Nah, adapun dari goalnya use case ini adalah kita memberikan sebuah informasi, bukan sebuah keputusan. Keputusan tetap ada di tangan dokter itu sendiri, seperti itu ya. Dan ini membantu dokter untuk memberikan penanganan lebih tepat sasaran. Artinya apa? Jadi kayak misalkan ada seseorang yang punya kankernya jinak gitu. Jadi dokter akan menangani seperti apa. Kalau misalnya kanker ganas, dokter akan menangani seperti apa. Tapi ini bukan sebagai keputusan mutlak.
Jadi harus ada determinasi dari seorang dokter juga, seperti itu. Secara flow, sebenarnya kan ada passion yang masuk nih. Nanti passionnya ini kita akan bagi. Dia itu memiliki kanker ganas atau kanker jinak, gitu yang pada akan kita gunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa ada user requirement nih yang disampaikan ke apa breast cancer hospital. Nah, diantaranya adalah user membutuhkan akurasi model. Artinya, model dapat memprediksi secara tepat dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan prediksi ketika ada pasien baru yang datang ke rumah sakit breast cancer hospital. Habis itu kehandalan model. Jadi model itu tetap jalan bagaimanapun caranya dan dia tetap bisa memprediksi dengan tepat dan akurat, gitu ya. Habis itu adanya security dari keamanan data yang digunakan. Jadi data yang digunakan mungkin dari internal company, namun tidak terjadi kesebaran atau kebocoran data dari model yang udah kita buat. Dan pada akhirnya adalah model yang kita gunakan itu bisa digunakan oleh seorang dokter, artinya mudah diinterpretasi sehingga dokter bisa tahu nih, oh kalau misalkan pola seperti ini, apa yang harus ditangani, kalau misalkan pola seperti B, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kita akan mulai dari hal pertama, yaitu kita melakukan data collection. Di data collection sebenarnya teman-teman berfokus untuk memahami konteks dari data, bukan hanya mengumpulkan data. Kebanyakan dari kita adalah kita mengumpulkan data dari misalkan dari lokasi A, B, C, D, terus udah tidak memahami konteks dari data tersebut. Jadi kita harus firm, kita harus mengetahui bahwa kita harus mengetahui konteks dari data itu sendiri dan mengumpulkan data-data yang relevan untuk kita analisis. That's why kenapa data definition dan problem statement itu harus didefinisikan di awal supaya kita nggak ngalur ngidur nih bahasanya. Ketika kita sudah memiliki data definition yang tepat, terus punya problem statement yang sesuai, kita bisa tahu nih data-data mana yang kita perlukan untuk diandalkan analisis. Oke, karena kita kebetulan bekerja sama dengan Breast Cancer Hospital, kita akan menggunakan data Breast Cancer Hospital dan menggunakan data publik, misalkan. Nah, dari data ini didapati ada beberapa item, kayak mitosis, clamp thickness, dan sebagainya, yang bisa kita lakukan dengan kita menyiapkan codingan seperti berikut. Jadi, teman-teman bisa melakukan pip install UCML repo, habis itu from UCML repo import fetch UC repo, terus habis itu fetch data datasetnya, jadi breast cancer Vicocin original, terus habis itu udah ambil datanya, data breast cancer Vicocin original data original. Oke, itu data collection, gitu. Kita ngumpulin datanya dari UCML atau misalkan kayak ini adalah data dari breast cancer hospital. Nah, setelah kita udah melakukan data collection, kita akan melanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan data proses itu sendiri, atau yang biasa dikenal namanya exploratory data analysis. Di exploratory data analysis itu ada 3 poin yang akan kita lakukan, yaitu menganalisa atau memahami dataset itu sendiri, yang mana dalam memahami sebuah data, kita akan mencari pattern dalam data itu sendiri. Kayak misalkan, mungkin kejadian ini banyak dengan mitosisnya X gitu ya, dan sebagainya. Itu yang digunakan untuk dilakukan analisis. Yang kedua, yaitu memahami dari sisi karakteristik dan klasifikasi dataset, yang pada akhirnya akan kita gunakan untuk membangun sebuah hipotesis dan asumsi di dalam data. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan EDA sendiri, kita akan melakukan visualisasi data, yaitu mengetahui data itu sendiri dengan melihat dari sisi outlier-nya, terus missing values-nya, dan sebagainya, untuk kita melakukan penggalian data, seperti itu. Kita akan coba bedah satu persatu dari poin understanding, membuat hipotesis dan asumsi, dan yang terakhir di visualisasi. Di understanding sendiri, fokusnya adalah, ingat, memahami pattern dalam data. Artinya, kita menggali dari datanya sendiri. Contohnya, kalau misalkan teman-teman ini pengen tahu datanya, ya pasti kita lihat dulu dong snapshot-nya dari data. Cara termudah untuk melihat data snapshot datanya dengan menggunakan data.set. Nah, dia akan menampilkan 5 data teratas. Kita akan lihat nih, kalau sampel code itu isinya kayak gini, clamp thickness isinya kayak gini, uniformity of cell size seperti ini, dan seterusnya. Kita tahu nih, data snapshotnya seperti ini, gitu. Dan kita juga bisa melihat dari data.info. Dari data.info kita bisa menyimpulkan dari datanya.
menginfokan datanya seperti apa. Jadi kayak lihat dari kolom-kolom yang adanya itu apa aja. Terus kita menampilkan apakah datanya ada null atau enggak. Kalau misalnya teman perhatikan di sini ada null ya di bare nuclei, yaitu sekitar 16 item lah. Karena totalnya ada 659 semuanya. Terus kita bisa melihat dari tipe datanya. Nggak cuma itu, ketika kita memahami konteks data kan kita juga perlu dari sisi statistiknya. Bagi teman-teman yang udah familiar statistik, kita bisa lihat dari deskripsi statistiknya menggunakan data describe, gitu ya. Ataupun kita juga bisa melihat dari jumlah row dan jumlah kolomnya dengan data.shape. Jadi nanti akan ditampilkan jumlah row dan kolomnya ada berapa. Nah, setelah kita melakukan menganalisa dan memahami dataset, kita akan lanjut ke tahapan karakteristik dan klasifikasi dataset. Nah, biasanya nih ya, kita menggali dari imbalance data target. Gunanya buat apa sih? Jadi kita mau lihat jumlah unik dari setiap kelasnya itu ada berapa. Upayakan jumlah target antara, misalkan kita ada 2 kategori nih. Kalau kebetulan aku ada malignant dan benign, dan di sini ada 2 kategori. Pastikan di 2 kategori ini mempunyai size yang sama. Artinya nggak dominan misalkan benign-nya. Mungkin aku kasih contoh sederhananya gini deh. Ada data yang spam dan ham gitu ya. Kalau yang datanya spam mungkin akan lebih sedikit dibanding datanya ham kan. Ham itu artinya data yang benar. Gimana caranya agar modelnya itu nggak cuma fokus ke data yang benarnya aja, tapi juga fokus kepada data yang spam. Karena targetnya kita adalah si model bisa ngeprediksi datanya itu spam atau enggak kan. Jadi kita harus ngebalancing nih si targetnya itu menjadi seimbang antara yang benar dan yang spam, supaya model itu juga bisa nih ngeprediksi keduanya dengan cara melakukan reimbalance datanya. Jadi kita akan resampling. Itu nanti kita akan bahas secara detail di next class untuk mempersiapkan data preparation sebelum kita melakukan data modeling. Nah, di sini penting bagi model agar model tuh nggak fokus ke data yang banyak. Maksudnya data yang punya targetnya tuh paling banyak sehingga dia akan fokus itu. Kalau misalnya teman perhatikan di datasetnya yang kita olah kali ini adalah data benign ini atau ada 65% lebih banyak dibandingkan data malignant. Sedangkan goalnya kita adalah kita memprediksi kanker ganasnya kan. Itu kanker tinaknya lebih besar. Jadi artinya kita akan melakukan resampling dari data yang kita miliki. Seperti itu. Setelah kita udah mengetahui nih dari karakteristik dan klasifikasi dari dataset, kita akan lanjut melakukan visualisasi. Gunanya visualisasi apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Simple aja. Sebenarnya dari visualisasi itu kita untuk menampilkan tren dari data. Gitu ya. Ataupun teman-teman bisa gunakan dari datanya ini untuk memprediksi missing values ataupun outlier gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di data bare nuclei di sini ya, di sini kita bisa lihat nih bahwa bare nuclei ini tuh banyak di 1 dan di range 10 atau 9 di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih tren dari masing-masing data seperti apa. Nah, dengan adanya visualisasi, sebenarnya kita bisa buat dengan kernel density estimation, empirical cumulative distribution, dan bivariate distribution, gitu ya. Untuk ketika teman-teman melakukan pembuatan visualisasi. Nah, kita coba bedah dari sisi missing value. Nah, missing value itu digunakan untuk menghindari error dan hasil bias dalam model. Bayangkan, kalau misalkan missing values-nya tinggi, ini akan mendorong model itu prediksinya kurang tepat sasaran atau bias. Itu. Makanya cara hal yang termudah untuk mengecek apakah data ada missing value atau tidak, kita bisa menggunakan isNull.sums. Jadi nanti kita akan menampilkan dari sini ada nama-nama kolom yang kita miliki. Terus di sini adalah jumlah yang nullnya ada berapa item. Kalau misalnya teman perhatikan di bare nuclei, benar ya ada 16 item di sini yang null, artinya nggak ada isinya, nggak ada value-nya. Cara handling null itu sendiri seperti apa sih? Kita bisa melakukan drop dari data tersebut ataupun melakukan pengisian. Itu nanti kita akan detail ketika melakukan data preparation. Nah, setelah kita mengetahui nih, oh ada missing value, kita juga bisa lihat dari sisi outlier. Nah, outlier ini dilakukan untuk menghindari data anomali dikarenakan kesalahan pengukuran gitu, ataupun salah inputan. Jadi mungkin ada data entry-nya yang salah diinput, ataupun ini memang sebuah anomali yang karena kejadian langka seperti itu. Kalau misalkan kita meng-keep
outlier yang kita miliki, ini persebaran datanya akan makin menyebar si model. Dan model akan belajar extreme values dan tidak menangkap pola umum dari dataset. Contohnya misalkan di sini ada persebaran data, pertama ada persebaran datanya kayak gini, dan yang kedua karena ada outlier, dia seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman tanya ke aku, mungkin karena di sini ada outlier, jadi model akan ngeprediksi, ngebaca itu dari pola-pola di sini. Sedangkan general pattern itu ada di sini, gitu ya. Jadi itu penting ketika kita menghandling outlier ini sendiri. Deteksinya dengan apa sih outlier itu? Teman-teman bisa menggunakan namanya box plot atau IKR. Di sini ada contohnya ketika kita menggunakan box plot. Jadi kita import matplotlib.pyplot splt. Habis itu kita mulai data plot, kind box, terus subplotnya berapa, layoutnya, maksudnya 27, artinya di sini ada 7 ya. Ini hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ada 2, berarti di sini ada 1, 2 gitu ya, ada 2 row, ada 7 kolom seperti ini. Karena kenapa aku buat ini? Karena kita ada sekitaran berapa di sini? 11 row ya, berarti ada 11 item gitu. Jadi hopefully bisa nge-capture semua plot-plot yang diperlukan. Habis itu ada set X-nya false, seri-nya false, fixed size-nya ukuran ininya. Ukurannya di sini adalah 20 kali 10, color-nya warna box-plotnya adalah warna hitam. Nanti kita show, kita lihat bahwa memang ada beberapa item yang ada outlier nih, gitu ya. Kita belum lihat secara detail dari masing-masing fitur yang kita miliki. Gitu. Oke, kita udah bahas sebagian besar dari materi yang akan kita gali. Di antaranya teman-teman melihat dari pola data yang kita miliki, data definition-nya, problem statement-nya apa yang mau kita selesaikan, sampai kita melakukan EDA itu sendiri seperti apa, dari data collection sampai ke EDA. Nanti kita akan coba lihat bagaimana penulisannya di coding. Mari kita cek di berikut ini. Yuk. Oke, ini aku coba refresh lagi apa yang ada di tulisan di presentation. Di presentation kan kita nyiapin datanya dulu kan, datanya atau data collection-nya dengan mengambil dari UCML repo. Nah, teman-teman bisa mengetik seperti ini. Jadi pip install UCML repo-nya, habis itu from UCML repo-nya import UC repo, terus habis itu breast cancer cause original, ambil UC repo ID 15. Habis itu ambil data originalnya seperti ini. Nah, setelah udah, kita lihat dari data snapshot-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini data snapshot-nya, ini ada sample code number, clump thickness-nya, sampai di sini ada classes-nya. Nah, di classes-nya ini ada 2, yaitu benign sama malignant. Ya, ketika kita lihat di data info, ini ditampilkan ada yang nolnya nih. Yang nolnya itu ada di bahan nukli, di mana jumlah ini 683, sedangkan yang lain itu 6999 kan. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi dengar aku cerita bahwa kita bisa menampilkan statistiknya dengan menggunakan data describe. Nah, data describe itu akan seperti apa sih tampilannya ketika kita ketikkan? Nanti dia akan tampil seperti ini. Jadi dia akan menampilkan jumlah item datanya ada berapa, terus ada rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimumnya, maksimumnya, dan sebagainya. Gitu. Dari masing-masing data yang numerical. Jadi kalau misalkan once di sini teman-teman nanti ketemu tipe datanya string, nanti nggak muncul di describe. Kalau misalnya memunculkan describe, pastikan data yang digunakan adalah data numerical. Nah, setelah udah kita melihat dari data describe-nya, kita bisa lihat jumlah banyak data dari sisi kolom sama sisi row-nya dengan data shape. Terus kita mau lihat persebaran dari data klasifikasinya, kita menggunakan value count. Nah, kalau misalkan ini aku normalize-nya true agar menampilkan percentage. Kalau misalkan aku nggak tampilkan ini dengan normalize true, dia akan menampilkan jumlah item. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, jumlah yang benign itu ada 458, yaitu lebih besar 2 kali lipat dibandingkan yang malignan, yaitu 241 item. Nah, kalau ketika di normalize true, jadi dia akan menampilkan dalam bentuk persentase di berikut. Nah, ini 65%, 34%. Nah, kalau misalkan mau ngecek missing value, kita bisa menggunakan data.isNull.sum. Oh iya, kenapa di sini aku menggunakan data? Karena teman-teman harus pastikan data frame-nya teman-teman menggunakan nama data ya. Jadi bisa dipanggil data. Kalau misalkan nanti once teman-teman gantinya df gitu ya, data frame, teman-teman ganti juga di sini jadi df, jangan data ya.
Ya, disesuaikan nanti ketika penulisannya teman-teman lagi seperti itu. Nah, udah is null sum, kita lihat emang nuklinya ada 16 nol. Setelah itu kalau misalnya kita menampilkan box plot, ya sama kayak tadi. Jadi kita terus kind-nya box, plotnya true, layoutnya 2,7, start x-nya false, array-nya false, fixed size-nya 20,10, color-nya warna hitam atau K. Gitu. Sudah, nanti akan nampil nih dari masing-masing data, gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau lihat persebaran data, kita bisa seperti ini, kayak ngambil data yang mau ditampilkan, kita plot, terus gunakan histogram. Terus kita kasih X labelnya adalah nukli, Y labelnya adalah frekuensi. Nanti bisa ke show seperti itu. Oke, ini tahapan data collection sampai kita melakukan EDA. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data preparation. Nah, di data preparation, apa aja sih yang akan teman-teman pelajari? Nah, di data preparation, ini adalah langkah penting untuk meningkatkan performansi model. Artinya apa? Output dari proses data preparation adalah data yang siap untuk diolah. Karena setiap data itu terdapat adanya missing value. Missing value itu artinya mungkin ada di dalam satu kolom itu ada value-nya nggak terisi atau kosong. Terus yang kedua adalah outlier. Jadi kayak misalkan mungkin data rata-ratanya kayak gini, tiba-tiba dia ada value nih di sini, gitu ya. Yang outlier dibanding distribusi yang dimiliki yang lain. Habis itu kita akan melakukan bagaimana melihat imbalance data. Imbalance data itu artinya apakah? Ketika teman-teman memiliki target sebagai supervised learning, contohnya, untuk memprediksi apakah orang terkena cancer atau enggak. Artinya kan ada yes or no kan, terkena cancer atau enggak. Nah, kalau misalkan lebih banyak no-nya dibandingkan yes, model akan lebih dependensi untuk memprediksi lebih banyak, lebih tepat untuk no dibandingkan yes. Gitu. Jadi kita harus men-setting nih data targetnya ini agar balance. Habis itu adanya duplicates. Duplicates ini artinya di dalam satu row itu ada row lainnya yang sama gitu. Jadi kita harus handling juga nih karena itu akan mempengaruhi performansi dari model itu sendiri. Nah, pada akhirnya adalah dalam data preparation itu teman-teman menyiapkan good data. Karena kita ketahui adalah ketika teman-teman memiliki bad data itu akan menghasilkan bad decision gitu. Garbage in, garbage out gitu ya. Ketika sampah yang dimasukkan, sampah juga yang dihasilkan. Sehingga ini teman-teman akan kehilangan waktu. Karena kan orang udah ngolah terus ternyata datanya nggak bagus. Ya pada akhirnya ya sia-sia teman-teman melakukan modeling, melakukan tuning dan sebagainya itu akan menjadi sia-sia gitu. Terus ada biaya yang dikeluarkan, terus profitnya jadi berkurang kan? Karena biaya untuk menggalinya akan ada biaya lagi untuk penggalian datanya. Terus habis itu miss opportunity. Karena apa? Mungkin kayak misalkan teman-teman mau bikin model yang bisa ngeprediksi orang mau belanja atau enggak di 12/12 misalkan di Desember ini. Karena udah hasil modelnya teman-teman baru jadinya setelah tanggal 12/12, jadinya teman-teman missing opportunity nih buat nge-capture eventnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya peranan dari adanya data preparation. Nanti kita akan coba bedah one by one untuk proses-proses dari bagaimana missing values, outlier, imbalance, sama duplicate. Yuk. Contohnya apa sih proses data preparation itu sendiri? Nah, ini contohnya sebagai berikut. Misalkan, aku mau mengelola keuangan pribadi. Nah, setiap harinya aku catat nih pengeluaran hariannya seperti apa. Di hari Senin keluar pengeluaran 80.000. Selasa aku lupa nulis karena sibuk di hari Selasa jadi lupa ke skip gitu ya. Terus di hari Rabu pengeluaran 50.000. Terus hari Kamis pengeluaran 100.000. Nah, proses data preparation ini di mana nih? Nah, proses data preparation adalah kita mengisi data yang hilang gitu. Karena datanya hilang, jadi aku harus recall kembali apa yang udah aku beli di hari Selasa. Misalkan beli makanan, beli minuman dan sebagainya, itu aku catat, terus aku masukin. Berarti nanti dia terisi dong, gini ya. Misalkan di sini isinya 60.000, let's say. Tuh. Terus apa lagi yang bisa dilakukan di data preparation? Misalkan buat formatnya dalam rupiah, karena di sini mungkin satuannya nggak rupiah nih. Tuh, kita ubah ke dalam rupiah. Tuh. Akhirnya adalah setelah data preparation-nya udah oke, kita bisa lanjut untuk melakukan analisa lebih detail. Contohnya kita mau analisis mengetahui pengeluaran dan membuat anggaran lebih baik. Kalau misalkan Selasanya nggak keisi, artinya hasil analisanya kurang sesuai, anggarannya
diprediksinya nggak kurang tepat kan pada akhirnya. Makanya itu peranan data preparation adalah untuk memprepare datanya sebelum dianalisis itu lebih tepat guna gitu untuk dilakukan analisis gitu. Nah, kita akan coba in detail proses-proses bagaimana menghandling data-data tersebut, baik yang adanya outlier, terus duplicate, terus imbalance, terus abis itu missing values itu gimana sih handlingnya. Kita mulai dari missing values terlebih dahulu. Nah, di missing values sebenarnya apa sih pengertiannya? Missing values adalah data yang hilang di dalam dataset yang bisa berdampak modelnya bisa gagal bekerja karena datanya hilang nih. Jadi dia kayak kok hilang, kalau saya ada isi, jadi dia nggak bisa determine menjalankan proses analisanya. Itu biasanya di beberapa model tuh harus ada dependency atau terisi semua, nggak boleh ada missing values. Nah, gimana sih handling missing values sendiri? Ini ada 4. Pertama itu teman-teman bisa hapus datanya, baris datanya. Kalau misalkan data yang dari persentase totalnya, misalkan di sini kita punya raw data gini ya, di sini raw data, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Nah, yang missing value tuh ada di 1 aja nih. Sisanya oke. Nah, di sini kan kalau misalkan cuma 5 data kan artinya 1 ini kalau kita mendelete 1 itu mewakili 20%. Ya kan, kalau misalkan kita cuma ada 5 row. Nah, bayangin kalau misalkan teman-teman ada ribuan atau jutaan dan yang missing value-nya cuma 5 gitu. Ya udah, teman-teman bisa delete aja baris datanya. Tapi dalam memutuskan ini, teman-teman juga consider untuk koordinasi dengan tim bisnis dan sebagainya ya dalam menentukan handlingnya. Habis itu kita juga bisa menghapus baris kolom. Let's say kalau misalkan data yang hilang itu 50%. Contohnya ini ada ada 5 row, terus yang missing value itu ada row 1, row 2, sama row 3. Cuma di kolom A, sedangkan kolom lainnya terisi semua. Itu ya. Nah, artinya apa? Ini kalau misalkan kita lihat kolom A-nya udah mewakili 50%-nya udah hilang nih semua row-nya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kita bisa nge-delete kolom si A. Seperti itu. Ataupun kita bisa mengisi value dengan statistik. Caranya ada beberapa ketentuan nih yang bisa teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa menggunakan min apabila datanya berdistribusi normal. Oke. Bisa menggunakan median ketika datanya tidak berdistribusi normal. Habis itu bisa menggunakan modus untuk data yang kategorikal. Jadi teman-teman bisa sesuaikan data yang teman-teman miliki itu seperti apa polanya. Bisa menggunakan metode statistik. Ataupun juga kita bisa menggunakan advanced imputasi. Nanti kita akan bahas secara terpisah di luar dari konteks end-to-end machine learning ini. Nanti kita akan bahas terpisah bagaimana sih menggunakan imputasi itu lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, ini kita udah bahas dari missing value. Kita coba hal lainnya yaitu outlier. Di outlier itu adalah yang namanya anomali. Yang namanya anomali misalkan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia dari rentang 5 juta sampai 10 juta. Tapi ada orang juga yang gajinya itu penghasilannya itu bisa sampai 200 juta. Artinya apa? Ketika rata-ratanya 5 sampai 10 juta dan ada 200 juta, itu 200 juta itu adalah anomali kan. Tuh yang muncul. Nah, itu apa yang mau teman-teman lakukan ketika ada data itu muncul? Dampaknya apa sebenarnya ketika ada data anomali atau outlier ini? Sebenarnya akan mempengaruhi hasil analisis statistik. Gimana? Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita punya data nih 1, 10 sama 200 juta kayak yang tadi, itu ya, rata-rata data ada di sini kan, itu ya. Kalau misalkan kita nggak handling, nilai minnya kan pasti akan berpindah ke sini dong, bukan di sini, betul nggak? Ya kan? Terus nilai tengahnya juga mungkin masih tetap di sini kan, nilai tengahnya, nilai mediannya. Tuh. Jadi yang akan berpengaruhnya itu di nilai rata-ratanya jadi lebih besar. Sedangkan persebaran datanya itu cuma 1-10 mayoritas gitu. Itu akan mempengaruhi hasil dari statistik yang kita miliki. Lalu gimana handlingnya? Pertanyaannya adalah teman-teman mau fokusnya gimana? Kalau misalkan ada kesalahan pencatatan, teman-teman bisa hapus tuh outlier. Mungkin karena dalam pencatatannya ada salah nulis nih di usernya. Di tim data entry. Nah, teman-teman bisa hapus outliernya atau bisa juga mengubah outliernya jika outliernya itu cukup relevan dan perlu dikendalikan gitu. Jadi misalkan ya udah 200 jutanya kita ubah ke 10 juta, tapi kita gunakan data-data yang lain untuk analisa. Jadi kita bisa
mengubah outliernya gitu. Ataupun kita juga bisa melakukan transformasi data. Artinya apa? Jadi kita bikin logaritmik untuk mengubah skalanya. Tuh. Terus habis itu ada analisis terpisah, adanya kasus spesifik yang normal dan outlier yang kita analisa, gitu ya. Nih. Oke, itu dari sisi outlier. Kita coba lihat lagi dari sisi imbalance. Nah, imbalance itu adalah ketidakseimbangan jumlah data antar kategorinya, gitu. Umumnya digunakan di kolom target. Kalau misalkan teman-teman gunakan supervised learning, itu kan ada kolom targetnya. Itu biasanya imbalance itu fokus di situ. Terus bagaimana handlingnya? Itu ada dua. Itu ada namanya oversampling. Oversampling artinya adalah menambah data pada kelas minoritasnya. Jadi kalau contoh, oversampling itu gini, misalkan ini ada data kayak gini, terus ada datanya gini. Nah, di oversampling itu adalah menambah data yang di sini minoritas. Jadi ini namanya oversampling, dia menambahkan lebih dari ini. Nah, digunakan ketika saat kelas minoritasnya itu sangat rendah. Jadi maksudnya mungkin minoritasnya jarang, antar minoritas sama minoritasnya itu hampir 80% lah. Nah, itu kan artinya kita harus ningkatin lagi. Karena apa? Kalau misalkan let's say ya, di sini ada datanya 100. Terus data di sini 5. Kalau misalkan teman-teman undersampling, berarti kan ini datanya 55 kan? Gitu ya. Jadi cuma 10. Makanya kalau oversampling itu ketika data minoritas itu sangat rendah banget, jadi kita bisa naikin ya, jadi 5 sampai jadi 100 gitu. Nah, bisa teman-teman menggunakan smooth ini ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa nih ini. Nah, impact-nya adalah datanya akan cenderung overfitting dari memori permasalahannya akan lebih lama. Kenapa? Awalnya kan datanya 105 nih, contohnya. Yang ini 5 nih 100. Jadi kan 105. Tapi ketika teman-teman nambahin dia jadi 100, berarti kan ada 200 dong. Jadi pembahasannya akan lebih panjang. Ataupun juga bisa menggunakan undersampling. Nah, undersampling itu kebalikannya. Jadi undersampling itu yang tadi nih. Kalau misalkan ada data yang kayak gini, nah si undersampling itu menghilangkan yang datanya banyak. Jadi dia menyamakan seperti itu. Misalkan ini A, ini B, dia menghilangkan. Nah, ini digunakan saat kelas mayoritasnya sangat banyak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 100, di sini ada 300 ya. Ya udah, jadi dia berkurang jadi 100. Jadi total datanya, gabungan datanya adalah 200. Dari A-nya 100, B-nya 100. Tuh, kalau itu undersampling. Nah, ini bisa pakai cara ini, pakai random undersampler seperti ini. Terus undersampler nanti kita lihat di studi case-nya ya, seperti itu. Nah, impact-nya adalah pengurangan jumlah data analisis, lebih ke situ. Jadi teman-teman boleh lihat juga ya, jangan sampai ketika teman-teman memilih handlingnya tuh jangan sampai salah. Tuh, yang pertama yang ini sih, yang ini. Jadi jangan teman-teman mikirnya, undersampling tuh the good choice gitu ya. Ketika dibuat lihat data targetnya antara A sama B, ternyata A itu totalnya cuma 5. Terus di sini ada 500. Teman-teman mau bikin undersampling, kayaknya menurutku kurang tepat. Karena jadi nanti ntar B-nya jadi 5 kan. Dengan tadi total datanya ada 10. Seperti itu. Nah, itu imbalance. Nah, kita coba lanjut ke duplicate. Nah, duplicate itu adalah data yang sama muncul lebih dari satu kali. Nah, dampaknya adalah akan menghasilkan bias dalam analisisnya, teman-teman. Makanya teman-teman harus pertimbangkan nih bagaimana menghandlingnya. Handlingnya cukup mudah, teman-teman mau delete duplikatnya. Jadi duplikat, kalau misalkan data duplikat itu tidak menambah informasi dalam catatan, gitu, tanda kutipnya. Ataupun kalau misalkan teman-teman menggabungkan baris duplikatnya, contohnya di sini ada nama Budi, produknya A, terus kuantitasnya 5 sama 3, ternyata ini bisa digabungin nih. Udah, ini jadi kayak gini, jadi datanya. Jadi Budi A, terus ini 8. Mungkin karena data entry-nya dia ngisinya di beda tanggal, tapi lupa menggantinya. Jadi kita bisa men-summary. Nah, itu biasa kejadiannya kayak misalkan di sini tanggal 11 bulan 12, kita sini 12 bulan 12 gitu ya. Nah, sedangkan kita mau ngumpulin data sebulan. Nah, rekapan kita udah data sebulan, tapi masih ada yang terpisah-pisah kan nih. Nah, kita bisa merge datanya itu jadi kayak gini. Seperti itu. Nah, itu
datanya yang udah kita pelajari bagaimana menghandling sama pun menyiapkan datanya dari sisi data preparation. Kita coba lihat studi case yang udah kita pelajari di minggu lalu ya, yaitu Breast Cancer Hospital. Di Breast Cancer Hospital kita akan mencoba menyiapkan datanya agar lebih clean. Pertama kita handling dari missing value. Nah di missing value ini teman-teman lihat ya, di sini ada 16. Nah 16 itu berapa sih persentasenya? 16 itu persentasenya adalah di 2% ini ya. Nah kalau misalkan ini kita belajar tadi yang konsep di awal, saat yang data hilangnya kurang dari 5%, kita boleh ada option buat ngedrop missing values-nya. Kalau misalkan kita nggak tahu nih bagaimana mengisinya gitu. Karena kalau misalkan udah lebih dari 5%, bisa jadi kita bisa melakukan imputasi atau melakukan pengisian dengan nilai statistik dan sebagainya. Itu bisa teman-teman adjust lagi nantinya ya. Makanya di sini kita pilihnya untuk drop missing values. Oke. Jadinya gimana ketika kita handling? Nah, kita handling, kita drop kan. Teman-teman perhatikan perubahannya dari 699 menjadi 653. Jadi ada pengurangan data kan, sekitar 16 item. Dan ketika kita cek lagi, data missing value-nya di bare nuclei-nya itu udah nggak ada missing value. Gitu, jadi udah aman di data yang missing value-nya. Oke, itu baru missing value. Kita lanjut lagi ke outlier. Nah, kalau misalkan teman-teman ikuti sebelumnya, ini ada kita bikin grafik kan, dan outlier kayak gini. Nah, handlingnya gimana? Nah, ini kita lihat jumlah outliernya. Ada di mitosis ada 120, normal nukleolinya 75, dan sebagainya. Nah, berdasarkan analisis objektifnya kami, ya, maksudnya timnya Breast Cancer Hospital, dia mengatakan bahwa data outlier itu masih relevan untuk dilakukan analisis. Jadinya mereka akan meng-keep data outliernya, namun dilakukan pengubahan. Nah, cara pengubahannya dia menggantikan dengan adanya batas atas sama batas bawahnya disesuaikan. Jadi contohnya misalkan ini box plot ya, di box plot, terus ini outlier ada di sini misalkan. Nah di sini misalkan terkait yang gaji tadi, ini sini 10 juta, ini 5 juta, terus di sini 12 juta. Nah si tim Breast Cancer Hospital dia mau yang 12 jutanya itu diubah menjadi 10 juta aja gitu, atau dia diubahkan di sini di IQR plus 1,5 Q3. Nanti kita lihat perhitungannya. Nanti kalau misalkan ini kita lihat dari sini, nah dia menggantikan jadi menjadi Q3 ditambah 1,5 IQR. Jadi dia akan menggantikan nilainya di pucuk sini aja. Jadi nggak terlalu jauh dengan polanya. Gitu. Nanti kan kalau misalkan teman perhatikan udah nggak ada outlier lagi kan, datanya udah oke. Karena apa? Karena data yang outlier itu digantikan sama yang lower kalau misalkan outlier di bawah, terus upper kalau misalkan dia di atas, gitu, di atas di sini. Ini upper, ini lower, seperti itu. Nah, di selanjutnya kita akan melanjutkan di sisi imbalance. Imbalance ini kalau teman-teman perhatikan di sini proporsi 2 sama 4 itu nggak begitu jauh. Artinya apa? Kita masih bisa melakukan undersampling karena nggak begitu signifikan kan selisihnya. Agar model tidak overfitting juga. Itu POV dari timnya Breast Cancer Hospital. Ya udah, data awalnya ini seperti ini. Nah, ketika dilakukan undersampling, itu dia menurun jadi 478 atau kurang lebih sekitar 205 ya, berkurang. Dan secara proporsinya udah sama di 50%, 50% gitu. Oke. Setelah itu kita lihat dari sisi duplicate. Nah, dari sisi duplicate ada 6 row. Artinya 6 row itu artinya gini. Jadi di dalam 6 row itu ada lebih dari duplikatnya, ada dari 2 atau 3 duplikat lah gitu. Nah, atau persentasenya 80%. Karena ini nggak ada menambah informasi tambahan, bisa kita namanya hapus. Dihapus, jadinya dia berkurang 3 kan. Sebelumnya kan ada di 478 nih. Terus dia menjadi 475, jadi berkurang 3. Jadi duplikatnya satu-satu ya. Berarti misalkan ada table gitu ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1 sama kayak 3,
2 sama dengan 4, 5 sama dengan 6. Berarti karena kita mau hapus duplikatnya, berarti ini di delete, ini delete, ini delete ya. Jadi hilang yang duplikatnya. Seperti itu. Oke. Itu adalah materi kita hari ini. Karena kita akan coba lihat penulisannya di code-nya itu seperti apa. Mari kita coba cek di Python ya. Yuk. Oke, ini adalah tampilan siapan data preparation yang akan kita lakukan. Pertama, kita memanggil datasetnya terlebih dahulu, sama kayak sebelumnya di minggu lalu. Kita install UCML repo-nya, terus menggunakan pandas, matplotlib, sampai. Habis itu kita ambil datanya dari Basecancer, Wikison, original, data original. Oke, habis itu kita cek dari si null, missing value-nya. Nah, cara pengecekan missing value adalah menggunakan data.isNull.sum. Jadi nanti tadi akan mendapat summary seperti ini. Tuh, ataupun teman-teman bisa menggunakan perhitungan kayak di bawahnya. Aku udah buat bikin persentase missing value gitu ya. Jadi dari data dihitung missing value-nya dulu. Ya, habis itu dari missing value-nya kita hitung percentage dari total data. Jadi biar kita kelihatan. Nanti kita dapat buat data frame baru kosong, isinya adalah missing value-nya, terus itu missing percentage-nya. Terus habis itu tampilkan secara data dia cuma 2,2% lah, 2,3 lah ya, seperti itu. Nah, habis itu udah dapat missing value-nya. Artinya kan kita mau handling missing value-nya dong, berarti kita bisa melakukan drop. Sebelum kita melakukan drop, kita lihat data sebelumnya. Dilihat data sebelumnya, itu ada total 699. Terus kita drop jadi 643, sudah berkurang di sini. Dengan data .drop, nah, axis-nya kita ambil 0 karena kita ngapusnya dari sisi row. Terus in place-nya true karena langsung menggantikan. Jadi kita nggak ada assign variable baru data untuk mekanisme drop-nya. Jadi in place itu langsung menggantikan data yang source-nya. Seperti itu terkait datanya. Jadi 693. Udah, itu udah selesai. Terus kita cek lagi dari sisi angkanya. Ulangi cara yang sama yang di atas. Ini tinggal copy paste. Terus cuma aku ganti di data karena datanya udah di in place kan, udah diganti, terus dia jadi 0% yang di bare nuklinya ya. Itu baru dari sisi bagaimana handling missing value. Nah, selanjutnya kita coba dari sisi handling outlier. Nah, di handling outlier teman-teman harus menyiapkan namanya Q3, Q1 sama IQR. Q1 itu adalah kuartil pertama, Q3 itu adalah kuartil ketiga, IQR itu adalah rentang antar kuartil gitu. Habis itu kita menghitung batas bawah sama batas atas, lower bound sama upper bound. Nah, di lower bound itu adalah Q1 dikurangi 1,5 IQR, ini rumus bakunya. Terus upper bound itu Q3 tambah 1,5 kali IQR. Nah, habis itu kita coba cek outlier status, artinya lihat value-value di dalam data yang outlier itu ada apa aja. Nah, ini kita bisa menggunakan data.apply, artinya kita meng-apply rumusnya di dalam data dan dikecek semua kolomnya dan row-nya. Habis itu di X lower bound, X name, terus atau X lebih besar dari upper bound, X name, as a type integer, X is not. Tuh. Nanti kita dapat outlier statusnya berapa, terus normal count-nya berapa. Nanti kita bisa lihat jumlah outlier ada berapa, jumlah normal datanya ada berapa. Kalau misalkan teman perhatikan di sini, yang banyak dari mitosis, normal nuklei, terus nuklei, dan terusnya, dan sampai di blend chromatin seperti itu. Nah, handlingnya gimana? Handlingnya kita menggunakan namanya data clip-nya kita ambil untuk di filter, ambil yang outlier itu digantikan lower atau upper gitu ya. Nah, kalau udah disesuaikan. Nanti kita lihat dari ininya udah sesuai seperti ini. Ini udah di-adjust. Nah, kalau mitosis itu tadi kan banyak, terus akhirnya dia jadi mengecil seperti ini karena sebelumnya dia gambarnya nggak kelihatan juga sih sebenarnya, nggak ada barnya seperti itu. Terus dari sisi imbalance, nah sebelum kita melihat imbalance, kita lihat dulu dari proporsi datanya. Di proporsi data bisa teman-teman gunakan, aku menggunakan data clip karena yang di terakhir kita udah pakai data clip kan. Jadi makanya kita gunakan data clip dari hasil dari handling outlier. Nah, di handling outlier kita gunakan, terus cek class-nya. Class itu adalah kolom ininya, di kolom area data.
Nah, di data clipnya ini kan sebenarnya ada isian. Nah, di sini ada sample code number, claim thickness, dan seterusnya sampai di class. Class ini adalah target supervise-nya, akan jadi model targetnya. Nah, kita lihat balancing-nya, ada berapa proporsinya dari kelasnya. Kalau misalnya teman perhatikan, di duanya lebih banyak kan. Oke, selanjutnya kita akan lihat cek datanya, ada 653. Nah, setelah kita cek, kita melakukan rebalance dengan undersampling. Nah, caranya kita ambil resample, terus data clip, kelasnya dua, aku bikin dua kelas ya, kelas 2 sama kelas 3. Karena kita outputnya akan menjadi kelas 4, berarti kelas 4 akan di keep, tapi kelas 2-nya itu akan di undersample. Nah, kelas 2-nya itu ambil resample-nya kelas 2, replace-nya false, and sample-nya itu ambil dari kelas 4, jumlah row-nya kelas 4 itu udah berapa. Jadi nanti tadi dia akan readjust, terus random state-nya 42. Teman-teman boleh ganti 42, 0, 1, dan seterusnya. Itu kenapa digunakan random state, agar ketika dijalankan ulang dia nggak, karena kan kalau di sampel itu kan dia akan menghapusnya secara acak kan. Nah, dengan kita men-state 42, kasih titik poinnya, nanti ntar dia bisa, ketika kita run lagi, dia nggak akan berubah-ubah row yang dihapus. Nah, habis itu di balance data, ambil kelas 2 sampelnya terus 4, terus jadinya sama ya, 50% 50%. Terus namun datanya berkurang dari 683 menjadi 478 atau around 205 item. Selanjutnya kalau misalkan di duplicate, kita lanjutin pakai data balance data biar nggak melanjutkan proses yang udah kita lakukan gitu. Nah, bukan ngambil yang data ya, makanya kita ambil balance data duplicate keep-nya false, jadi kita delete yang duplicate-nya, terus count duplicate, persentase duplicate-nya ada berapa? Ada 6. Nah ini ininya mau di handlingnya kita mau drop, jadi tinggal bikin variabel baru namanya data clean balance data drop duplicate, terus kita lihat siapnya dia berkurang dari 478 menjadi 475. Nanti kalau misalkan kita mau lihat isian dari datanya, tinggal kita data clean, nanti dia akan nampilin data-data yang udah fix-nya seperti apa. Ya, ini data fix-nya nih, yang udah oke lah ya, udah oke berdasarkan analisa tim Breast Cancer Hospital ya. Nah, di sini. Nah, ini udah nggak ada ini ya, nolnya udah hilang, terus tipe datanya udah oke, itu distribusinya udah oke dan sebagainya. Jadi kita udah bisa gunakan ini untuk persiapan di tahapan selanjutnya gitu. Oke, itu adalah gambaran mungkin gambaran umumnya terkait data preparation, tapi secara dasarnya sebenarnya proses-proses itu yang akan teman-teman lalui, mulai dari bagaimana teman-teman handling missing value, data duplicate, terus outlier dan sebagainya. Itu teman-teman disiapkan dulu. Output dari data preparation adalah data yang siap digunakan untuk dilakukan analisa seperti itu. Nah, di next class kita akan coba bahas lebih detail untuk melakukan feature engineering. Nah, kaitan sama feature engineering, kita akan gali dari perspektif pengertiannya dahulu. Sebenarnya ada apa sih dengan feature engineering sendiri? Jadi, feature engineering adalah kita melakukan simplifikasi masalah atau meningkatkan efisiensi model dengan membuat feature baru atau melakukan handling dari feature tersebut. Contohnya, ini adalah kolom age ya. Sebelumnya ini adalah kolomnya adalah tanggal lahir. Jadi, kita bisa melakukan perhitungan age itu dengan tanggal hari ini dengan tanggal lahir seperti itu. Ataupun kita bisa melakukan handling dari gender. Misalnya teman-teman lihat di sini adalah dalam bentuk string, yaitu female dan male. Kita bisa ubah, kalau male itu misalkan let's say 1, kalau female itu 0. Jadi binary, data binary gitu. Jadi dalam konsep feature engineering, pada dasarnya kita akan melakukan transform dan design. Di transform itu adalah kita mentransform existing feature yang sebelumnya kita miliki, dan design itu adalah kita meng-create feature baru gitu. Nah, transform itu contohnya gimana? Kalau misalkan teman perhatikan di salary ini range-nya cukup beragam ya. Misalkan dari 10.000 menjadi 100.000 misalkan. Range-nya 10.000 dan 100.000
dan itu cukup beragam kan persebarannya gitu, unique value-nya banyak. Kadang kan ada mungkin yang gajinya 10.000 100 rupiah, terus ada 10.000 500 rupiah dan sebagainya sampai 100.000. Sedangkan data kita mungkin cuma 100.000 row, let's say. Nah, dengan transform ini kita akan mengubah value ini menggunakan standarisasi atau normalisasi. Jadi dia akan membuat simplifikasi value-nya itu dari range value yang mau kita gunakan, misalnya dari 0 sampai 1 gitu, tanpa mengubah meaning dari angka yang kita miliki. Ataupun juga desain itu sama yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu membuat usia gitu dari tanggal lahir. Dengan ini sebenarnya fitur engineering ini akan membantu interpretasi fiturnya akan lebih luas. Yang kedua adalah mempermudah proses modeling. Bayangkan ketika teman-teman punya ada 50 kolom, kan nggak semua 50 kolom itu teman-teman gunakan dong. Kalau misalkan teman-teman gunakan mungkin bisa dijalankan, tapi ketika proses modeling akan memakan waktu yang banyak, apalagi raw data yang teman-teman miliki itu cukup banyak juga, misalnya 1 juta data gitu, jadi akan mau text time. Makanya dengan ada fitur ini kita akan mengurangi kolom-kolom yang sebenarnya itu nggak mempengaruhi goalnya kita. Biasanya kita mau prediksi apakah orang terkena kanker payudara atau enggak. Sedangkan yang menjadi indikator orang terkena penyakit kanker payudara itu hanya beberapa fitur aja, nggak semua fitur itu masuk. Jadi kita bisa menghilangkan fitur-fitur yang nggak berpengaruh tersebut, seperti itu. Nah, di dalam fitur engineer sendiri itu ada aspek-aspek apa yang bisa teman-teman gali. Mulai dari fitur selection. Di fitur selection kita akan melakukan penilaian relevansi feature dan evaluasi berdasarkan model yang kita miliki. Tuh, apa yang kita gunakan pada akhirnya. Habis itu handling missing value. Ini kita udah bahas di sesi berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggalan, boleh nonton di video sebelumnya yang sudah dibahas seperti itu. Habis itu kita juga bisa melakukan transform feature, yaitu mengubahan skala fitur, handling, serta pengelompokan fitur. Ataupun juga kita bisa melakukan new fitur. Jadi teman-teman yang namanya fitur engineering ini bisa melakukan hal ini semua. Jadi hal-hal ini adalah proses dari fitur engineering, seperti itu. Kita akan coba lihat satu persatu sebelum melakukan fitur engineering. Ngapain sih sebenarnya biasanya kalau aku sendiri akan melakukan pengurangan fitur. Dengan apa? Pengecekan unique value. Nah, unique value ini sering banget dilewati sama orang-orang. Contohnya, di sini aku pertama kan punya, kita lanjutin data yang kemarin kita udah clean ya, data yang udah kita clean. Kita cek unique-nya dulu, ya, kita cek unique-nya. Terus kita hitung dari persentase data. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini ada 93, 0,021, ada 0,02105, gitu. Aku kasih rekomendasi buat teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ketika teman-teman di lapangan melihat ada data kategorikal, nah setidaknya kalau data kategorikal itu harus ada 2 sampai 10 kategori, gitu ya. Jangan cuma 1. Kalau 1 bisa teman-teman hapus. Ini contohnya nih, mitosis, ini cuma 1 doang, berarti kita bisa delete, gitu. Terus numerik periksa distribusinya. Jika hanya 1 atau 2 unique value sebaiknya dihapus. Kalau ada unique value kayak misalkan gaji nih, gajinya cuma 10.000 sama 20.000, ya udah kita out aja gitu. Terus habis itu ID atau nilai unik per baris. Jika unique value-nya mendekati 100% dari total data, alangkah baiknya teman-teman bisa hapus. Kecuali itu sebagai kunci utama, mungkin sebagai key value, tapi itu nggak dijadikan sesuatu untuk di model. Seperti itu, jadi teman-teman bisa delete. Nah, itu contohnya di sample code number. Ini karena dia udah di atas 50%, kita take out aja. Nah, pada akhirnya kita hanya menggunakan yang clump thickness sampai single optical size itu sebagai X-nya, gitu ya. Terus kelasnya sebagai Y-nya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat secara detail, every column-nya, uniknya apa aja. Kalau clump thickness itu ada 4, 3, 5, 1, 7, 2, dan seterusnya. Bentuknya sebagai kategorikal ya. Gitu. Nah, kembali lagi, ini karena semuanya kategorikal, berarti kita nggak harus melakukan namanya transform feature. Nanti kita akan lihat. Nah, nanti kalau misalkan teman perhatikan, setelah kita handling unique value-nya, ini akan seperti ini. Kita caranya adalah kita drop sample code number sama kelasnya sebagai X, terus Y-nya kita ambil classes saja. Gitu, kita dapat nilai X seperti berikut. Nah,
Nah, transform feature kita nggak lakukan untuk breast cancer hospital karena breast cancer hospital ini datanya sudah kategorikal. Jadi nggak usah kita melakukan normalisasi atau standarisasi. Tapi di sini aku tetap kasih informasi buat teman-teman karena kan data yang kita temui kan nggak semuanya adalah data kategorikal kan. Pasti ada data numerik, ada dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan dua cara, yaitu normalisasi sama standarisasi. Nah, ini bentuk codingannya. Kalau normalisasi itu adalah pengubahan skala menjadi 0 sampai 1. Range-nya ya, range angkanya. Habis itu ini membantu saat kita memiliki banyak skala. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skalanya cukup banyak, terus uniknya banyak, itu kita bisa atur dengan normalisasi. Gitu. Nah, teman-teman perhatikan di angka mean dan standar deviasinya. Ini cukup berubah ya dari sebelumnya. Jadi kalau mean-nya dulunya adalah 0, 0 sekian, ini sekarang jadi 5, 3, dan seterusnya. Jadi ada perubahan ketika melakukan normalisasi. Begitupun juga standarisasi. Standarisasi itu membantu model yang itu yang mempertimbangkan mean dan variance. Jadi pengubahan skala itu menjadi mean-nya 0 dan variance-nya 1. Dan ini model yang terpilih itu tergantung. Misalkan bergantung pada jarak antar data. Misalkan KNN sama SVM itu mempertimbangkan mean sama variance. Terus habis itu PCA, distributed pakai PCA sama questionnaire bias itu juga, atau menggunakan optimasi berbasis gradient seperti linear logistic regression. Nah, network ini mempertimbangkan mean dan variance. Jadi teman-teman ketika mau guna standarisasi, cek modelnya dulu, modelnya teman-teman mempertimbangkan mean dan variance atau enggak. Nah, nanti kalau udah, kita lakukan hal sama nih pakai standar scalar misalkan. Nanti scalingin, ditransform, nanti dapat describe seperti berikut gitu. Oke, ini ya transform feature yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman bertemu dengan data yang tipe datanya adalah numerik. Dan aku highlight kembali bahwa data yang kita gunakan sebagai use case kali ini, breast cancer hospital, tidak perlu dilakukan normalisasi dan atau standarisasi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke namanya feature selection. Di feature selection itu kita akan menselect fitur-fitur apa yang mempengaruhi model. Nah, ini ketika seperti ini, jadi kita pilih model yang mau kita gunakan, random forest, terus select from model, kita splitting ya. Jadi splitting itu digunakan untuk membagi data yang kita mau gunakan ke extend, extest, ytend, ytest. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti di video AI terkait pengenalan machine learning itu sendiri, supervised learning, itu ada aku bahas kait training test dan testing test. Kenapa kita harus melakukan training dan testing test? Itu teman-teman bisa lihat di video tersebut untuk mengerti, paham kenapa kita harus melakukan ini. Nah, kita siap bagi datanya, terus habis itu siapkan model, nanti detailnya kita akan bahas di sesi berikutnya terkait model ya. Terus kita fitting ke datanya, baru kita akan melihat dari select from model, model get supportnya, terus feature indexnya apa, terus dapat nih feature name-nya dapat 3, uniformity of cell size untuk uniformity di of cell shape sama Bernoulli. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di grafiknya, ini aku coba grafikin ya dari semua fitur yang kita gunakan. Kenapa yang ketiga ini kepilih? Ketiga ini dipilih karena threshold-nya itu 0,12. Cara hitungnya adalah 0,27 ditambah 0,25, 0,15, 0,12, 0,07 dan seterusnya dibagi 8. Jadi 0,12. Jadi dia akan men-threshold yang di atas dari 0,12, yaitu ada uniformity cell size, cell shape, sama Bernoulli seperti itu. Nah, kalau misalkan aku jadi teman-teman, aku akan memilih importances yang sebesar di atas 90%. Di atas 90% artinya kan yang ini di 0,27 tambah 0,25 tambah 0,15 itu sekitar 0,69 tambah 0,12, 0,07 dan 0,07. Jadi didapati 93%. Nah, gitu. Jadi yang dua ini bisa kita hilangkan. Seperti itu. Jadi kita memilih fitur-fitur apa yang mempengaruhi model. Itu namanya feature selection. Nah, kalau kita udah pilih, kita tinggal drop aja fiturnya. Terus kita pilih fitur name yang kita gunakan seperti ini. Jadi nanti ntar milihnya seperti ini. Terus dapat, jadi cuma 6 ya. 6 terpilih. Sama kan ya, sebelumnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pas ya. Gitu. Seperti itu. Oke. Kita akan coba lihat dari sisi codingan ini seperti apa sih, lebih detail. Nanti teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa siapkan ID-nya. Boleh teman-teman menggunakan Jupyter Notebook ataupun menggunakan Google Colab untuk mengikuti codingan yang aku present di kali ini. Yuk, mari kita lihat.
Oke, ini kita udah punya datanya kan sebelumnya, yang clean CSV di part sebelumnya. Teman-teman panggil data CSV-nya, kita import pandas, SPD, data PDS CSV, clean CSV, kita jalankan. Terus kita lihat datanya akan seperti ini ya. Ada sampel code number, column thickness, dan seterusnya sampai di kelas. Nah, kita reset index karena indexnya ini dari 553, berarti kita mulai dari 0 lagi aja. Oke, ini ntar dia akan seperti ini. Nah, cara menghitung unique value-nya itu kita bisa data dot n itu count ya artinya. Terus unique, terus kita udah dapat unique, kita bagi total datanya. Terus di short values dapat seperti ini. Jadi sampel code number-nya punya unique-nya yang besar. Ketika kita bisa atur sampel code number-nya kita lihat sama mitosis. Ini kenapa nggak muncul mitosisnya? Karena aku cuma nge-show-nya 10, sedangkan kita udah punya 11 kolom kan. Nah, mitosisnya ini cuma satu item, berarti kita bisa drop. Nah, jadinya nanti head-nya ini akan seperti ini ya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat unique value per free column ini seperti ini, ada thickness sampai normally-nya seperti itu. Nah, kalau udah, kita lihat untuk melakukan normalisasi. Di dalam dataset Breast Cancer Hospital kita nggak melakukan normalisasi sama standarisasi, tapi aku gunakan buat contoh buat teman-teman ketika teman-teman menggunakan normalisasi sama standarisasi. Nah, caranya adalah kita import normalizer dari Escalon Processing, terus di scalar, di normalizer, scalar di transform X, terus respon nanti dia akan menampilkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, before sama afternya berbeda ya. Misalkan di sini ada minnya 5, di sini 0,45. Terus ini 0,2, di sini 3,9, seterusnya. Standar deviation juga berubah. Dan max-nya juga berubah dibanding sebelumnya, gitu. Jadi dia akan menghitung normalisasi dari keseluruhan datanya. Oke, ini juga kalau misalkan kita mau standarisasi, kita bisa menggunakan standar scalar. Di standar scalar juga berubah ya, perbedaannya di sini di 0,0016, di sini 5, dan seterusnya. Ini beda-beda angkanya dari data-data yang ada gitu. Jadi dia akan mengubahnya range-nya. Kalau misalkan kita lihat dari secara angka ya, x after-nya, kita cek x after ya di sini. Nah, di sini minus 0,035 dan seterusnya. Sedangkan sebelumnya itu data kita kan kategorikal kan. Artinya dia merubah value-nya seperti itu. Nah, karena kita nggak guna itu, kita bisa pass through ya file itu, tapi kita akan masuk ke tahapan feature selection, fitur aja yang akan kita pilih untuk dilakukan modelingnya. Nah, kita bisa menggunakan random forest classifier buat sebagai modelnya, terus select model, time test split, ya, terus XY, test size-nya aku ambil 0,2, jadi di persentase 80-nya sebagai training, 20%-nya buat testing. Random state-nya aku pasti initiate agar ketika di run through dia nggak berubah. Jadi teman-teman harus siapkan random state ya di setiap codingan train test split-nya. Jadi kalau misalkan ini dijalankan lagi, dia punya power yang sama. Kan kalau misalkan di splitting, misalkan mungkin aku ngambil indeksnya, misalkan kita ada 10 indeks nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena dibagi 80-20, berarti mungkin indeks 1 sampai 8 training, 9 sampai 10 itu testing. Itu kalau misalkan run pertama. Tapi ketika run kedua, 2 sampai 9 itu adalah training, 10 dan 1 indeks 10 dan 1 itu jadi testing. Jadi dia akan berubah-ubah terus pergerakan splittingnya. Jadi initiate random state itu agar ketika kita run through itu modelnya nggak berubah akurasinya gitu. Habis itu di classifier, random forest classifier, end job-nya -1, jadi biar bisa parallel. Class weight-nya balance, random set-nya 42, max depth-nya 5. Dan terus kita select model, dari kita menggunakan select from model, terus selfie, private through, support, terus dapetin fitur namanya ini dapat 3 ya. Ketika kita ambil visualisasi, ternyata 3 itu adalah ketika lebih dari 0,12, yang tadi udah dijelasin di presentasi ya. Artinya dia mengambil ketiga di atas. Tapi yang kita perlukan adalah kita mau ngambil yang di atas 0,05. Artinya kita akan mengambil dan formatin, nukli, dan sampai cell shape. Nanti seperti ini. Jadi X column, ambil CLV, feature importance-nya ambil yang lebih dari 0,05.
Nanti kita lihat di execution-nya, nanti kita ngambil yang seperti ini, ada 5 item seperti itu. Model training dan evaluation. Kali ini kita akan fokus ke bagaimana ngebuat model training. Jadi teman-teman hopefully bisa paham model-model apa saja yang ada di supervised learning. Ini nggak terbatas, jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi. Tapi nanti aku juga di end slide kita ngebuat model monitoring, kita akan one by one ngebahasnya supaya teman-teman paham nih secara end-to-end machine learning life cycle itu kita ngelakuin apa aja sih sebenarnya. Secara contohnya bisa jadi use case kali ini bisa menjadi portofolio teman-teman di data seperti itu. Oke, kita mulai dari model training sendiri. Di model training sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan namanya mempelajari pola dari training data. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman mau ujian matematika, pasti kan sebelum ujian tengah semester itu guru udah mengajari materi-materi apa yang akan keluar di UTS, ya kan? Misalkan kita masuk ke kelas aljabar gitu ya. Di kelas aljabar, biasanya kan nanti guru, nanti ini kita akan belajar dari halaman 1 sampai 10 ya. Nanti anak-anak belajar ini ya gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kita model itu kitanya sendiri nih sebagai student. Kita kan pasti belajarnya dari halaman 1 sampai halaman 10. Tuh, nanti guru ngetes nih, ngambil di halaman 11. Yang mana itu lembar soal-soal yang ada di buku itu tersebut gitu. Kalau teman-teman fokusnya hanya di halaman 1 sampai 10, mungkin teman-teman akan memahami konsep bagaimana menjawab di halaman 11-nya itu sendiri kan. Gitu. Nah, sebagai student kan kita perlu latihan, perlu memahami apa yang kita pelajari itu benar. Jangan sampai contoh-contoh soal yang ada di halaman 1 sampai 10 itu salah. Kayak misalkan di dalam buku ditulis 2 ditambah 3, itu dia tulisnya 6 gitu ya. Kita ikut-ikut aja nih, percaya, 2 tambah 3 itu 6. Nah, harusnya kan kalau misalkan 2 tambah 3 itu kan harusnya 5 kan, gitu. Jadi kita mempelajari pola yang salah nih. Gitu, kita udah mengingat nih, kalau misalkan ada soal keluar 2 tambah 3 itu 6, tapi ketika seharusnya itu harusnya 5. Jadi nanti pas ujian kita jawab yang salah. Makanya penting ketika dalam model machine learning kita perlu menyiapkan data yang udah siap diolah. Makanya sebelumnya kita udah pelajari bagaimana kita melakukan ADA proses gitu ya. ADA itu kan kita melakukan exploratory data yang kita udah akan kita gunakan dari raw data yang teman-teman ambil atau collection dari internet, baik data primer maupun data sekunder. Dari data tersebut kan teman-teman melakukan data preparation nih. Data preparation ya dibersihin dong datanya, kayak kita cuci gitu ya. Setelah dicuci kan kita udah siap, kita lakukan engineering gitu. Merapikan lagi datanya sampai dikatakan 3D data gitu ya. Apakah itu cukup? Belum cukup gitu. Nah, 3D data ini itu harus dibagi 2, yaitu namanya data training sama data testing. Maksudnya apa? Nah, data training adalah data yang dilatih untuk model untuk belajar. Data testing itu adalah model diuji dari data yang udah dipelajari di data training. Kenapa harus di-splitting? Jangan sampai model itu mempelajari hal yang sama sehingga nanti hasilnya bias. Atau bisa jadi kayak misalkan aku cuma taunya 5 tambah 5 terus 5 tambah 10 gitu ya. Lipatan 5 ya, 5 tambah 5, 5 tambah 10 gitu. Tapi aku nggak tahu nih konteks kenapa 5 tambah 5 itu bisa jadinya 10 gitu. Nah, 5 tambah 10, 15. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi nanti si model tuh hanya hafalan aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau hanya seperti itu nanti model yang kita buat tuh kurang kredibel, reliability-nya kurang bagus untuk memprediksi data-data yang baru gitu. Misalkan nanti ntar 5-nya aku ubah jadi 6 tambah 5, jangan-jangan nanti dia mikirnya juga 10, harusnya kan 11 kan gitu. Itu yang harus dipelajari oleh model. Jangan model cuma menghafal hafalannya aja seperti itu. Nah, biasanya di data training sama data testing kita baginya ada percentage, yaitu contohnya kalau misalkan di data training 70-80 lah seperti itu. Ini umumnya ya, kayak rule of thumb-nya.
Nah, teman-teman tapi bisa adjust kembali. Misalnya mau jadi 60-40 atau 90-10 gitu ya. As long as itu udah cukup mewadahi kebutuhan teman-teman untuk memprediksi data. Gitu. Kalau misalkan data trainingnya 70-80, berarti data testingnya kan 30-20 kan. Yang penting totalnya adalah 100. Karena kan yang bagi dua kan. Gitu. Nah, dari ini sebenarnya kita akan memahami pola data yang tidak kelihatan ya. Tadi yang aku bilang, jangan sampai dia hafalan aja sehingga modelnya kurang bagus nih untuk memprediksi. Habis itu juga menjawab kepentingan bisnis. Jadi memprediksi nih, kalau misalkan kaitannya sama Breast Cancer Hospital, dia memprediksi secara tepat. Kan nggak semua pasien itu punya pola data yang sama kan. Ada misalkan mungkin lokasi penyakitnya sesaknya ada di sini, terus sesaknya ada sebelah kiri, kanan, dan sebagainya lah. Beda-beda. Nah, kita cuma belajar yang pola sebelah kanan gitu. Nanti ntar kita ketika ada data baru di dari pola kiri, kita nggak usah memprediksi si model, jadi modelnya kurang akurat gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kaitan sama training model kali ini, kita akan coba tune in ke 4, yaitu logistic regression, decision tree, deep learning model, sama random forest. Nah, sebagai contoh kita akan bahas yang logistic regression. Apa sih sebenarnya logistic regression? Ini kaitan sama supervised learning ya. Supervised learning tuh maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman udah nonton di video AI yang awal-awal, di supervised learning tuh artinya kita punya data nih, ya. Ya, ada data gitu A, B, C. Ini nama-nama kolomnya A, B, C gitu ya, D gitu ya. Terus dia ada label target. Nah, ada label target. Jadi misalkan kita mau tahu orang akan terkena kanker payudara atau enggak, itu gimana caranya. Nah, kita harus punya namanya fitur ABCD-nya ini. Nah, tapi ada punya target, yaitu dia punya kanker atau enggak. Ditulis mungkin 0 sama 1. Tuh, jadi udah punya label target. Itu. Nah, lawan dari supervised itu adalah unsupervised learning. Unsupervised learning itu nggak punya namanya label target. Jadi model itu mempelajari pure pola dari data tersebut. Jadi misalkan kalau orang tinggal di Jakarta, penghasilannya sekian, terus gini dia dikatakan orang middle class misalkan kayak gitu. Atau misalkan kayak gini, misalkan dia tinggal di Surabaya, terus dia punya mobil apa X gitu ya. Terus ini bisa dikatakan high value class untuk orang tersebut gitu. Nah, ini dia bikin kelas-kelas tersendiri tuh dari data yang udah kita miliki. Jadi dia akan meng-create target sendiri, ataupun di unsupervised learning itu juga kita bisa mereduksi fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Jadi kita mengelompokkan baru gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi kita akan mencun logistic regression, yaitu di logistic regression itu ada namanya menemukan batas atau target level. Jadi kalau misalkan di sini ada 0 dan 1, terus di sini ada ini ya. Nah, jadi dia akan nentuin nih kapan dikatakan 1, kapan dikatakan 1 itu mungkin terkena kanker dan tidak terkena kanker. Nah, polanya gimana? Biasanya dia akan membentuk pattern seperti ini, lengkung S seperti itu. Nah, jadi dia akan di dot ini. Kalau ini dia dikatakan 1 misalkan, di sini dikatakan 0 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya decision tree. Decision tree itu adalah menemukan pola aturan untuk klasifikasi. Jadi misalkan kita memprediksi apakah orang akan membeli rokok atau tidak. Nah, pertanyaan pertama ditanya dulu umurnya berapa nih? Apakah umurnya lebih dari 17 tahun gitu ya? Ya, oh iya, berarti dia lanjut nih ke sini. Oh tidak, oke. Kalau tidak seperti ini. Terus ditanya lagi, apakah dia aktif untuk membeli liburan atau apa gitu ya. Terus mendapat kode promo misalkan. Nah, kalau misalkan iya, dia ada potensi nih punya potensi untuk membeli rokok gitu ya. Kalau misalkan enggak, dia akan potensi tidak membeli rokok. Misalkan kalau sering jalan-jalan, lihat exposure dan sebagainya, dia punya exposure gitu ya. Tapi enggak, untuk kemungkinan prediksinya salah.
Itu. Terus kalau misalkan lebih dari 17 tahun, yes gitu ya. Terus ditanya lagi, apakah orang tuanya perokok pasif atau enggak? Kalau iya, dia akan potensi merokok gitu ya. Kalau enggak, ya dia nggak akan potensi rokok gitu juga. Membeli rokok dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dia akan bertanya berjenjang. Jadi kayak U17, umur dari 17, yes atau enggak? Kalau yes, apa? Ditanya lagi di sini. Perokok pasif atau enggak? Gitu ya. Dan sebagainya. Nanti dia akan ngejawab. Nah, kaitannya sama ini, decision tree ada namanya random forest. Random forest itu adalah kumpulan dari decision tree. Jadi udah banyak cabang-cabang pohonnya, itu dikumpulin lagi jadi satu, namanya random forest, yaitu kumpulan dari decision tree. Terus kita juga akan menggunakan namanya multi-layer perceptron. Mungkin nanti aku akan bahas terpisah untuk kaitannya sama deep learning model. Ketika teman-teman baru pertama kali, mungkin aku akan bahas terpisah bagaimana sih ngebentuk deep learning model. Tapi kita akan coba menggunakan multi-layer perceptron untuk kasus supervised learning. Seperti itu. Oke, kita coba bahas dari contohnya dulu ya, si logistic regression. Nah, di logistic regression, teman-teman bisa namanya kita splitting data dulu, yang seperti yang di awal. Jadi kita siapkan from scikit-learn, model selection, import, trend, test split, gitu ya. Maksudnya kita splitting nih datanya, X dan Y. Nah, X-nya itu kita ngambil yang tanpa kelas. Jadi targetnya kita hapus, Y-nya itu kita ambil targetnya, seperti itu. Nah, udah kita splitting data training sama data testing kan. Nah, X, Y-nya kita masukin. Nah, tes-tesnya ambil 20%. Jadi data tesnya itu 20%. Nanti kalau misalkan teman-teman mau misalkan 30%, ini ganti 0,3. Kalau misalkan mau 10% jadi 0,1. Habis itu ada namanya random step. Ini adalah bibit. Jadi biar ketika contohnya gini ya. Misalnya ini ada kumpulan data. Tapi aku kaitannya sama indeks ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan aku nggak pakai random step, mungkin dia ngambilnya pas kita jalanin pertama kali, yang dikatakan data training tuh yang ini, dan ini misalkan. Terus kita jalanin lagi, data training berubah lagi, ada di sini, dan di sini. Jalanin lagi, dia berubah lagi di sini, gitu. Jadi lokasi raw data yang dipelajari model tuh beda-beda setiap diiterasi. Nah, dengan adanya bibit tidak atau random state, kita akan punya titik yang sama untuk data training sama data testing. Jadi mungkin random step part 2 ketika jalan pertama kali ini, dan ini. Dijalanin lagi tetap ini terus. Sampai berkali-kali tetap di sini terus. Jadi nggak tiba-tiba nanti yang dipelajari data trainingnya di sini, dan di sini enggak. Jadi dia akan punya location yang sama ketika kita udah menginitiate namanya random state. Gitu. Nah, setelah itu kita lihat dong pembagian data training sama data testing seperti apa. Nah, setelah itu berkurang dari ini, yang data training itu ada 380, yang data testing ada 95, seperti itu. Terus yang kan ada 7 kolom. Nah, makanya di sini data X-nya itu ada 6, Y-nya ada 1. Seperti itu. Nah, kalau udah baru kita lakukan namanya training model. Dari training model, teman-teman perlu namanya from scikit-learn, linear model, logistic regression, karena kita pakai logistic regression kan. Habis itu kita perlu namanya metrik evaluasi. Metrik evaluasi buat apa? Buat mengukur apakah model kita itu udah oke atau belum. Gitu. Nah, kali ini kita menggunakan namanya akurasi. Akurasi itu apa sih? Akurasi adalah metrik untuk mengukur seberapa baik model memprediksi yang sesuai. Jadi dirumuskan adalah number of correct prediction, gitu ya, jumlah yang sesuainya berapa, terus sama total number dari predictionnya. Nah, kalau kaitannya sama prediction berarti kan pakai data testing kan. Nah, di data testing kita ada 95. Nah, kalau misalkan correct number predictionnya 90, berarti hasilnya di 0,95. Ini sama seperti yang di sini, seperti itu akurasinya. Seperti itu ya, akurasi. Jadi jumlah yang diprediksi modelnya udah sesuai itu ada berapa? Maksudnya sesuai gimana? Kan ada kelasnya ada 2 dan 4, gitu ya. Nah, dia bisa 2 ini benernya ada berapa item? Misalkan di sini ada 50, di sini ada 40 gitu. Nah, dia bisa prediksi keduanya tuh udah sesuai. Oke. Terus habis itu kita menginitiate logistic regression. Kita balik lagi ya ke training model, gimana melakukan training model. Initiate logistic regression di max kita di 1000.
Terus habis itu kita fit trend trennya itu. Habis itu kita predik ya, model atau predict test itu buat ngeprediksi, dapetin Y prediction. Terus kita tes evaluasi dengan akurasi score, yaitu Y test sama Y predictionnya. Bisa dapetin 0,94. Ini sama hitungannya kalau correct predictionnya 90, benar 90, dari total yang dilatih itu ada 95. Jadi menurut aku ini modelnya cukup baik kan ketika memprediksi. Seperti itu. Nah, setelah udah kita bisa juga melatih dari data yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data baru terus mau dites dari modelnya teman-teman apakah cukup akurat atau enggak, kita bisa gunakan, misalkan aku use new datanya pakai yang ini deh, yang row pertama di dalam data frame. Tapi teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, terus aku isi dong. Kan di sini ada beberapa isian ya, ada conformity, terus single, terus bare nuclei, blend chromatin, sama normal nuclei. Nah, ntar aku tulis nih 4, 2, 2, 5, 2, 1, terus aku bikin data frame. Jadi new data, kalau misalnya ngambil kolom X columns, terus apa new datanya. Nah, baru ntar YPRED new-nya, model.predict, new data. Terus hasil prediksinya 2, sama ya dengan yang harusnya sih gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman, oh ternyata orangnya tuh bare nuclei-nya itu bukan 5 tapi 4. Nah, teman-teman coba ganti aja 4. Nanti diprediksi sama model apa? 2 atau 4. Di sini kan dia pilihan kelasnya cuma 2 nih, 2 sama 4. Kalau misalkan kita ganti ke 4, dia berubah nggak jadi 2 atau jadi 4, seperti itu. Oke, kita coba lihat secara perspektif ketika mengodingnya seperti apa. Yuk mari kita cek di codingan berikut. Yuk, kita akan melanjutkan data yang udah kita siapkan di feature selection sebelumnya, di sesi sebelumnya. Nah, kita akan panggil data tersebut. Jadi aku cukup di kanan kita udah simpan nih dalam bentuk CSV, terus kita panggil lagi. Jadi import pandas spt feature CSV feature selection CSV index call-nya kita tambah 0. Gitu. Nanti kita hasil data seperti ini ya. Nah, setelah udah baru kita akan melakukan namanya trend test split. Di trend test split sebenarnya kita ngemecah dua datanya kan. Jadi ada namanya, kita pecah dari ambil tanpa kelas target, terus sama yang ada kelas targetnya. Terus habis itu kita tentuin test size-nya sama random state. Nah, dia hasilnya seperti ini. Seperti itu ya, dari item yang di atas. Nah, setelah udah baru kita akan melakukan proses modeling. Nah, proses modelingnya cukup mudah. Teman-teman cukup di scikit-learn, level model pakai logistic regression, matrixnya pakai accuracy score. Itu, terus habis itu logistic regression, X-train, Y-train, model predict-nya, X-test, terus cek akurasinya antara Y-test sama Y-prediction, dapatnya 0,94. Seperti itu ya. Oke, nah aku coba kasih biar teman-teman aware. Kalau random set-nya aku nggak initiate gitu ya. Tadi kan di presentasi aku bilang dia akan mengaruh. Nah, ini aku nggak initiate random set. Nah, oke. Ini kan. Nanti ntar lihat akurasinya akan bergerak. Tuh. Nah, oke, aku jalan lagi di sini. Tuh, bergerak terus kan. Terus aku jalan lagi. Nah, itu kenapa? Karena pengambilan row-row yang dikatakan training dan testing itu berbeda-beda gitu. Jadi dia akan bergerak terus dibanding kita punya namanya random set sebagai bibit di sini. Nanti ini akan tuh 94. Oke, aku jalanin lagi di sini. Tuh, sama terus. Mau sampai kapanpun akan sama karena kita punya bibit-bibitnya. Yang dikatakan data training tuh row berapa aja, yang dikatakan data testing tuh row berapa aja, udah disiapin gitu. Nanti ketika kita mau testing ke data yang baru, kita ambilnya div iLook, aku cuma contoh aja, teman-teman bisa sesuaikan sesuai teman-teman tuh. Terus habis itu kita masukin new data gitu ya, new data di sini 4, 2, 2, 5, 2, 1, misalkan teman-teman mau ganti di sini 4, terus kita minta model prediksi misalkan let's say gitu, kayak gimana, apakah dia akan habis cancel atau enggak, dia pilih 2 atau 4, di sini tetap 2 gitu. Kalau misalkan di sini 5 tetap 2, seperti itu ya. Jadi ini cuma nanti udah model untuk prediksi. Nah, itu baru satu pakai logistic regression. Nah, teman-teman boleh coba nih dengan menggunakan model-model yang lain dengan cara ada namanya decision tree classifier, habis itu ada random forest classifier, ada NLP classifier, terus kita siapin dulu dari sisi modelnya. Nah, dari modelnya kita di fittingin ya.
yaitu di tempat proses latihannya gitu ya, latihan si model. Habis itu kita coba dia ngeprediksi dari data F-test, dari hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan akurasi skor. Nah, ketika dijalankan dari masing-masing model, kalau misalnya teman-teman notice, di sini cukup menarik, antara masing-masing model itu memiliki hasil yang cukup berbeda-beda. Seperti itu. Dari baik yang logistik, decision tree, random forest, sama MLP, gitu ya. Nanti kalau misalkan kita udah dapat nih sebenarnya model mana yang terpilih, kita bisa nentuin nih. Selanjutnya kita akan menggunakan model yang mana, gitu. Kalau tadi ada sebelumnya tuh yang bagus itu ada di di decision tree ya kayaknya, random forest, karena memang hasilnya lebih besar. Nih karena kita masih nunggu, kita coba tunggu dulu untuk beberapa saat sampai outputnya keluar di sini. Oke, kita sudah dapat outputnya dari model ini. Ternyata kalau misalkan dari perbandingan antara logistic regression, decision tree, random forest, dan MLP, yang bagus itu adalah random forest gitu. Nah, ini poin plus nih, di sesi kali ini kita bisa memilih random forest sebagai model terpilihnya kita. Tapi nggak berhenti di situ, kita akan mengadu lagi model-modelnya di sesi berikutnya untuk melihat model mana yang benar-benar harus kita pilih seperti itu. Oke, cukup dulu hari ini teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa, see ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari sesi ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman explore terkait machine learning workflow. Kalau misalkan ada pertanyaan dari sesi kali ini, boleh tetap komen di bawah gitu ya. Setiap hari Senin kita akan belajar terkait Excel, Rabu ada terkait Python, dan Jumat ada terkait Artificial Intelligence. Sabtu dan Minggu ada short yang bisa teman-teman saksikan juga di hari Sabtu dan Minggunya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.